Halo bagi yang menonton, selamat subuh, selamat siang, sore, malam, apapun itu. Video kali ini kita akan menyampaikan sedikit pembahasan berkaitan dengan sistem pemerintahan Indonesia. Mungkin sebagian dari kita tentu sudah mengenali sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan merupakan suatu sistem sebagai alat untuk mengatur jalannya pemerintahan sesuai pada kondisi negara dengan tujuan menjaga kestabilan negara. Dapat kita ketahui bahwasannya ada berbagai sistem pemerintahan, di antaranya presidensial, parlementer, dan semi-presidensial. Sementara sistem pemerintahan negara kita menganut sistem presidensial. Lalu, apa itu sistem presidensial? Dan juga bagaimana praktis sistem presidensial pemerintahan Indonesia dengan pendekatan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Oleh karena itu, kita akan membahasnya pada video kali ini. Terlebih dahulu, mari kita kenali dulu apa itu sistem presidensial. Jadi sistem presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintahan ini harus memiliki 3 unsur, yaitu presiden yang dipilih rakyat, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara, dan kepala pemerintah dalam jabatannya ini mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Dapat 5 contoh ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu 1. Presiden sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. 2. Presiden tidak dipilih oleh Badan Perwakilan, tetapi oleh Dewan Pemilih. Namun, belakangan ini, peranan Dewan Pemilih tidak tampak lagi, sehingga Presiden dipilih oleh rakyat. Ketiga, Presiden berkedudukan sama dengan legislatif. Keempat, Kabinet dibentuk oleh Presiden, sehingga Kabinet bertanggung jawab kepada Presiden. Dan yang kelima adalah Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Lalu bagaimana sistem pemerintahan presidensial di Indonesia? Kita sudah mengetahui tentunya bahwa sistem pemerintahan Indonesia itu berupa sistem pemerintahan presidensial. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Kondisi pemerintahan Indonesia saat ini dikembangkan berdasarkan sistem presidensial. Seperti misalnya pemilihan umum, Indonesia juga masih menganut beberapa corak parlementer, seperti sistem multipartai. Meskipun demikian, sistem presidensial pemerintahan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sifatnya tidak murni. Hal ini disebabkan sistem tersebut bercampur baur dengan elemen sistem parlementer. Bagaimana dengan prakteknya? Secara teoritis, kewenangan lembaga negara di Indonesia mengarah pada sistem pemerintahan presidensial. Namun kemudian secara praktek dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial. Akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan, agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Praktek sistem pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan mendasar antara lain perubahan Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum perubahan menetapkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Menjadi rumusan baru yaitu kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini menegaskan asas kedaulatan rakyat, akan tetapi sekaligus juga meneguhkan asas negara yang konstitusional, demokratis, dan berdasarkan hukum. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pencerminan kehendak rakyat yang tertinggi menetapkan berlakunya kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga-lembaga negara sesuai prinsip permusyawaratan atau perwakilan. Prinsip ini dinyatakan secara tegas oleh MPR sebagai salah satu tujuan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokrasi dan modern. Melalui pembagian kekuasaan, sistem saling mengawasi dan saling mengimbangi yang lebih ketat dan transparan. Jadi, kesimpulannya,
Dari rangkaian perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia, jika dikatakan sistem pemerintahan presidensial, Indonesia tidak menganut asas pemisahan kekuasaan. Begitupun jika dikatakan sistem parlementer. Tidak terdapat mekanisme pembagian kekuasaan yang jelas, bahkan cenderung mengadopsi kedua sistem tersebut. Adanya sistem pembagian kekuasaan seperti itu di Indonesia tidak terpisah antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Ketentuan-ketentuan inilah yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, secara konseptual atau teoritis, kewenangan lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konseptual dapat berjalan secara ideal. Kemudian, secara praktik dalam menjalankan fungsi dan kewenangan, lembaga negara tidak mencerminkan bahwa sistem pemerintahan Indonesia menganut pemisahan kekuasaan, akan tetapi lebih dekat pada sistem pembagian kekuasaan. Secara kenegaraan, sistem yang demikian lazim digunakan oleh negara dengan sistem pemerintahan yang bukan presidensial, seperti yang digunakan di Indonesia. Mungkin sekian dari kelompok kami. Apabila ada materi yang kurang dipahami, mari kita berdiskusi di kolom komentar, agar kita saling berbagi informasi. Sekian dan terima kasih.